Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Konstitusi. Dan sebelum memulai kuliah, seiring dengan momentum Idul Fitri tahun 2020, maka saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika ada kesalahan selama ini dalam kita berinteraksi atau selama saya menyampaikan materi kuliah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi kuliah terkait dengan sejarah konstitusi. Bagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia, ada berapa macam konstitusi yang pernah kita terapkan dalam rentang waktu sejak kita merdeka sampai hari ini. Terkait dengan materi ini akan ada beberapa submateri yang akan saya share kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah sejarah konstitusi Indonesia. Jadi ada berapa macam konstitusi yang pernah kita terapkan, terus kemudian nilai konstitusi, sifat konstitusi, serta bentuk konstitusi Indonesia. Kita akan memulai diskusi ini dengan melakukan flashback historis gitu ya. Ada sejak Indonesia merdeka itu hingga saat ini ada berapa jenis konstitusi yang pernah kita terapkan. Satu hal yang cukup menarik yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya pada awal masa kemerdekaan Indonesia itu ada satu rentang waktu di mana bangsa Indonesia tidak memiliki konstitusi. Kapan itu? Yaitu pada hari pertama kemerdekaan Indonesia itu dideklarasikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pada saat itu kita tahu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada pagi hari tanggal 17 Agustus. Pada saat itu bangsa Indonesia yang diwakili atau direpresentasikan oleh Soekarno dan Hatta itu hanya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, pada waktu yang sama, kedua proklamator tersebut tidak mendeklarasikan, tidak mendeklar, tidak menyatakan atau tidak memberlakukan konstitusi yang konstitusi yang diberlakukan. Baru pada tanggal 18 Agustus itu rancangan undang-undang dasar itu telah baru disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi ada jeda satu hari di mana bangsa Indonesia tidak memiliki konstitusi sejak proklamasi itu dideklarasikan. Apakah ini wajar? Ya. Kenapa? Karena untuk membentuk satu konstitusi itu butuh proses, dan ada beberapa negara bahkan yang dia mengalami proses perubahan sistem dari sistem monarki menjadi sistem monarki konstitusional, di mana ketika sistem monarki itu konstitusinya dia tidak dimiliki atau belum dimiliki. Baru ketika dia masuk ke era monarki konstitusional itu mereka membuat konstitusi dan menetapkan konstitusi. Di Indonesia sendiri sebenarnya sebelum proklamasi kemerdekaan itu
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI itu sudah menyiapkan naskah atau menyiapkan draft konstitusi, dan itu sudah dibahas cukup dalam waktu yang cukup panjang selama masa penjajahan Jepang, tetapi pengesahannya dan penetapannya itu baru dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Konstitusi pertama kita, Undang-Undang Dasar 1945, ini berlaku dalam waktu yang cukup singkat. Kenapa? Karena ketika bangsa kita ini mendeklarasikan kemerdekaan, itu bekas penjajah kita, bekas pemerintahan kolonial Belanda, itu masih berusaha untuk merebut atau menjajah kembali bangsa Indonesia. Sehingga dalam rentang sejarah kita bisa lihat bahwasannya pasca kemerdekaan itu masih ada upaya Belanda untuk melakukan agresi atau penyerangan atau upaya-upaya untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Dan agresi itu dilaksanakan melalui dua pendekatan, satu agresi secara politik, yang kedua agresi secara militer. Mungkin yang sering kita dengar adalah agresi militernya ya, jadi serangan-serangan secara militer yang dilakukan oleh Belanda. Tetapi sebenarnya di luar agresi militer itu Belanda juga melakukan agresi politik. Cara apa yang digunakan oleh Belanda untuk melakukan agresi politik itu, yakni dengan mencoba mendegradasi, mendistorsi dukungan politik terhadap kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia. Caranya bagaimana? Belanda mendekati beberapa elit daerah untuk membentuk negara-negara di daerah. Pendekatan itu yang menjadi strategi Belanda untuk melakukan agresi politik. Jadi Belanda membentuk beberapa negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggerogoti eksistensi negara Republik Indonesia. Nah, dengan berdirinya negara-negara ini, negara-negara boneka ini, dan disertai dengan agresi militer, baik agresi pertama maupun agresi kedua, ini kemudian Belanda secara politik mengkondisikan, mendesak diselenggarakannya konvensi Meja Bundar, yang kemudian dengan adanya konferensi Meja Bundar ini melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Jadi Republik Indonesia yang sebelumnya itu menjadi negara kesatuan, sebagaimana muat di dalam UUD 1945, ini kemudian karena adanya tekanan politik dan tekanan militer, yang tekanan politiknya berupa munculnya negara-negara boneka tadi, itu memaksa negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka ini kehilangan secara politik ya, kehilangan beberapa wilayah karena munculnya negara-negara boneka ini, terus kemudian dipaksa mendirikan Republik Indonesia Serikat. Dan Republik Indonesia Serikat ini wilayahnya ini lebih kecil dari yang sebelumnya, karena sebagian wilayahnya itu sudah diklaim oleh negara-negara boneka ini. Nah, lahirnya negara Republik Indonesia Serikat ini diikuti dengan dibuat dan diberlakukannya undang-undang atau konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Teman-teman nanti bisa melihat dokumen konstitusi RIS ini, gimana sistem atau bentuk negara dan sistem pemerintahnya berbeda jauh dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Nah, tetapi yang penting juga untuk dicatat bahwasanya konstitusi RIS yang menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat ini umurnya juga tidak panjang, karena pergolakan politik yang menyertai atau yang terjadi pada saat itu sangat dinamis, di mana ternyata negara-negara boneka tersebut seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur dan sebagainya, ini ternyata menyadari politik pecah belah yang dibuat oleh Belanda, sehingga kemudian pada tahun 1950 atau sekitar 2 tahun lah ya setelah konstitusi RIS itu berlaku, itu muncul kesepakatan untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ada kesepakatan politik di antara bangsa Indonesia untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian bagian dari kesepakatan politik itu adalah dibuatnya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi Undang-Undang Dasar sementara ini disusun bersama-sama oleh sebuah panitia yang terdiri dari perwakilan negara boneka dan perwakilan Republik Indonesia Serikat, dan kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. Dan diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi kita melihat di sini konstitusi RIS dan konstitusi 1950 atau UUD sementara 1950 itu lahir sebagai dampak dari pergolakan politik yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan relasi dengan penjajah Belanda. Nah, dalam perkembangannya kemudian setelah Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini berlaku, ini ternyata penerapan sistem pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Gitu. Makanya kemudian 9 tahun berikutnya itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli tahun 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Jadi kita kembali ke awal. Jadi kita lihat perjalanan sejarahnya semacam itu. Artinya UUD 1945 ini disahkan tanggal 18 Agustus 1945, terus kemudian diganti dengan konstitusi RIS, diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950, kemudian diberlakukan kembali tahun 59 melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, secara periode waktu UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui dekret 5 Juli tahun 1959 ini bertahan cukup lama. Ini sampai era reformasi. Itu era reformasi tahun 1998 ini muncul. Ini kemudian mendorong munculnya
amandemen konstitusi. Jadi sebenarnya konstitusinya sendiri masih tetap UUD 1945, tapi ada beberapa bagian yang di amandemen. Jadi kalau kita lihat ininya semacam itu. Nah, bagaimana konstitusi Indonesia ini kalau dilihat dari sisi sejarah, apakah sebenarnya di Indonesia ini berlaku 4 konstitusi atau 5 konstitusi? Nah ini menjadi perdebatan ya di kalangan para sarjana. Kalau kita lihat dari sisi konstitusinya, itu sebenarnya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Jadi UUD 1945 konstitusi list, UUDS 1950. Pasca dekrit itu berlaku kembali UUD 1945. Setelah era reformasi itu UUD 1945 tetap berlaku, tapi ada beberapa amandemen dalam sebagian normanya. Ya, tetapi ada juga yang menganggap konstitusi yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya ada 4. Jadi UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, kemudian UUD 1945 pasca amandemen. Ya, ada juga yang menganggap 5. Jadi tapi yang 5 ini sebenarnya bukan konstitusinya, tapi konstitusi plus periode keberlakuannya. Jadi UUD 1945 konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 lagi, meskipun isinya sama dengan UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus, tetapi momentum historisnya itu berbeda. Terus kemudian UUD 1945 pasca perubahan atau pasca amandemen. Nah, bagaimana garis besar isi dari masing-masing konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Kalau kita lihat di UUD 1945 yang pertama yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, ini sebagaimana diakui oleh para penyusunnya, UUD 1945 ini merupakan UUD yang sangat ringkas karena dibuat dalam waktu yang sangat pendek. Dan sebenarnya dimaksudkan sebagai UUD sementara sebenarnya, meskipun tidak disebut sebagai UUD sementara seperti UUDS 1950. Jadi UUD 1945 ini disadari sebagai undang-undang sementara yang dibuat dalam kondisi dan situasi politik yang belum kondusif, sehingga para pendiri bangsa yang menyusun naskah konstitusi saat itu mengharapkan di masa berikutnya jika waktunya memungkinkan lebih kondusif, itu diharapkan bisa disusun konstitusi yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, yang lebih holistik. Nah, apa saja garis-garis besar muatan dalam UUD 1945? Ini kalau kita lihat UUD 1945 versi pertama itu sudah mengakui bentuk negara sebagai negara hukum, negara kesatuan. Terus sistemnya itu konstitusional, artinya konstitusi itu diakui sebagai hukum dasar. Karena adanya hukum dasar dalam bentuk konstitusi, maka sebenarnya kekuasaan itu tidak tak terbatas. Jadi kekuasaan itu terbatas karena dibatasi oleh konstitusi. Nah, di UUD 1945 versi awal ini juga menyebut atau mengatur bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kekuasaan kepala negara tidak terbatas, jadi dia dibatasi oleh konstitusi. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Kemudian ada mengenal lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara.
dan sebagainya. Kemudian juga belum mengatur tentang hak asasi manusia secara detail. Itu beberapa karakter, beberapa ciri dari Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Nah, di dalam konstitusi RIS ini terjadi perubahan desain sebenarnya, perubahan desain kenegaraan. Jadi bentuk negara berdasarkan konstitusi RIS adalah negara serikat, dan bentuk pemerintahnya republik. Jadi kalau ini dibandingkan dengan UUD 1945 ini jauh berbeda. Kalau di UUD 1945 ini menganut negara kesatuan, sedangkan konstitusi ini menganut sistem negara serikat. Sistem parlementernya juga berbeda. Kalau di UUD 1945 ini presidensial, kalau di konstitusi RIS ini parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Jadi karena dia sistemnya parlementer, maka kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, dan Presiden itu kepala negara, dan kabinet itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kabinet tidak bisa dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR. Jadi jadi ini yang unik gitu ya. Jadi meskipun dia parlementer, tapi dia kabinet itu bertanggung jawabnya kepada Perdana Menteri dan tidak bisa diberhentikan oleh DPR, para menteri itu. Di dalam Republik Indonesia Serikat ini mengenal sistem perwakilan bikameral, ada 2 kamar, ada Senat, ada DPR. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar sementara ini UUD sementara 1950 ini kembali menetapkan bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasannya UUD sementara ini muncul dari latar belakang politik adanya kesadaran untuk mempersatukan lagi negara Republik Indonesia ini menjadi satu dari yang sebelumnya sudah terpecah menjadi beberapa dengan adanya beberapa negara boneka. Di UUD sementara ini mulai mengatur secara lebih rinci dan detail tentang hak-hak warga negara, termasuk hak-hak asasi warga negara. Jadi ada 28 pasal yang mengatur tentang hak-hak kebebasan dan kebebasan dasar manusia. Ini yang di UUD 1945 belum muncul gitu ya. Jadi ada satu perkembangan yang cukup progresif di dalam UUD sementara dibandingkan dengan UUD 45. Nah, di dalam UUD setelah dekret presiden diberlakukan kembali UUD 1945 ini UUD isi dari konstitusinya atau isi dari UUD 1945 ini tetap sama karena dekret presiden itu hanya memberlakukan kembali UUD 1945 dan menjadikannya sebagai konstitusi. Jadi isinya tidak ada perubahan. Baru kemudian setelah era reformasi ini UUD 1945 dilakukan beberapa kali amandemen dan itu mengubah sebagian dari struktur dan desain ketatanegaraan kita. Jadi yang pertama ini secara garis besar ya. Yang pertama bisa kita catat bahwasanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan itu mengubah pendulum kekuasaan. Jadi yang sebelumnya cenderung eksekutif heavy menjadi berimbang. Jadi atau bisa dibilang sebenarnya memperkuat kewenangan lembaga legislatif. Terus yang kedua juga di dalam UUD 1945 pasca amandemen ini ditambahkan pengaturan tentang hak asasi manusia yang itu cukup detail
sebagaimana di Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terus kemudian ada perubahan struktur ketatanegaraan. Jadi lembaga tertinggi negara dihilangkan. Jadi dalam struktur ketatanegaraan ini yang ada adalah lembaga tinggi negara. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang dalam konsep UUD 1945 yang pertama itu lembaga tertinggi negaranya adalah MPR, dan itu MPR dianggap sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Jadi konsep itu yang kemudian diubah di dalam UUD 1945 pasca amandemen. Jadi lembaga tertinggi negara tidak ada. Jadi MPR dan DPR itu setara semuanya, presiden dan sebagainya. Semuanya lembaga tinggi negara. Jadi itu perjalanan dari konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana sebenarnya nilai konstitusi. Nah, kalau kita mungkin sebelum masuk nilai konstitusi Indonesia, kita perlu refresh kembali ingatan kita. Jadi kalau kita bicara tentang nilai konstitusi, itu ada teori tentang nilai konstitusi yang membagi nilai konstitusi itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah nilai normatif. Jadi apa itu nilai normatif konstitusi? Yaitu konstitusi dianggap memiliki nilai normatif ketika konstitusi itu telah diterima secara politik oleh seluruh rakyat dalam suatu bangsa. Terus kemudian dia tidak hanya diterima tapi juga diberlakukan. Jadi konstitusi eksis dan berlaku. Nah, yang kedua itu adalah nilai nominal. Jadi konstitusi itu dianggap memiliki nilai nominal jika konstitusi tersebut itu berlaku, tetapi masih kurang sempurna karena ada beberapa pasal tertentu atau beberapa norma tertentu yang tidak berlaku, yang tidak diberlakukan dengan berbagai sebab ya, misalnya karena komitmen politik dari penguasanya belum ada misalnya, atau perangkat pendukungnya belum tersedia dan sebagainya. Yang ketiga, ini konstitusi yang memiliki nilai semantik. Konstitusi yang memiliki nilai semantik adalah konstitusi yang dia secara hukum itu ada atau eksis, tetapi sebenarnya tidak secara politik tidak diberlakukan, tidak dijalankan. Jadi konstitusi itu ada hanya untuk menjadi hiasan, hanya untuk menunjukkan bahwasannya negara tersebut menerapkan rule of law, negara tersebut menerapkan demokrasi yang konstitusional. Itu. Jadi dia ada tetapi tidak diberlakukan, hanya jadikan lip service. Nah, kalau kita gunakan teori tersebut, teori tentang nilai konstitusi tersebut untuk menilai bagaimana nilai konstitusi Indonesia, ini kita bisa lihat konstitusi Indonesia ini memiliki nilai normatif. Kenapa? Karena dia secara resmi telah diterima, diakui, diberlakukan, dan dia menjadi satu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya. Jadi dia benar-benar diterapkan gitu ya. Norma-norma, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu benar-benar diterapkan. Ini kalau kita lihat di Indonesia, kita bisa sebut semacam itu. Jadi konstitusi Indonesia memiliki nilai normatif. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya kalau kita kritisi secara lebih mendalam, konstitusi di Indonesia tidak hanya memiliki nilai normatif, tapi juga bisa disebut konstitusi Indonesia ini ada memiliki nilai nominal juga. Kenapa? Karena ada beberapa norma di dalam konstitusi itu yang belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun bukan ditolak, bukan berarti ditolak, tapi belum berhasil diterapkan.
Misalnya ya perlindungan terhadap atau apa namanya norma terkait dengan keadilan sosial yang sampai saat ini belum berhasil diterapkan. Jadi kita bisa anggap, kita bisa nilai bahwa konstitusi Indonesia juga memiliki nilai apa namanya nominal, karena beberapa bagian dari norma yang diatur dalam konstitusi itu belum dilaksanakan. Meskipun harus kita garis bawahi di situ tidak berarti ditolak, tapi belum dilaksanakan. Dengan sifat konstitusi Indonesia, kalau kita bicara sifat konstitusi secara teoritik itu sifat konstitusi itu bisa dibagi dua. Yang pertama bersifat fleksibel atau luwes, yang kedua bersifat kaku. Konstitusi yang bersifat fleksibel itu adalah konstitusi yang dapat berubah untuk mengikuti tuntutan zaman, untuk mengikuti keinginan bangsa, dan perubahannya itu memang diatur bagaimana cara merubahnya atau prosedur perubahannya di dalam konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi dianggap bersifat fleksibel kalau dia adaptif, dan di dalam konstitusi itu memang mengatur bagaimana cara mengubah konstitusi. Yang kedua adalah konstitusi yang bersifat kaku atau rigid. Konstitusi yang bersifat kaku atau rigid adalah konstitusi yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau apa namanya hanya dapat diubah melalui prosedur yang sangat rumit gitu lah. Jadi kalau apa contohnya sih konstitusi yang bersifat kaku ini? Kalau ada negara berbasis agama yang menjadikan kitab suci agama tersebut sebagai konstitusi, maka pasti dia masuk negara yang masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi yang bersifat kaku. Bagaimana mungkin manusia merubah kitab suci gitu kan, kalau kitab suci agama itu dijadikan sebagai konstitusi. Ini kita bisa lihat dalam beberapa negara Islam di masa lalu ya, yang masih menggunakan apa namanya kitab suci sebagai konstitusi dan menjadikan negara tersebut menganut agama tertentu. Tidak hanya Islam, juga Kristen juga pernah mengalami itu. Itu adalah apa namanya sifat konstitusi secara teoritik. Apakah konstitusi yang bersifat fleksibel itu lebih baik daripada konstitusi yang bersifat rigid? Ya, enggak juga, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Konstitusi yang bersifat fleksibel itu memiliki kelebihan berupa lebih adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman. Dia lebih mudah menyesuaikan. Jadi masyarakat tidak dipaksa untuk mengikuti aturan konstitusi yang statis, tetapi konstitusi yang bersifat dinamis sehingga dia bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi kelebihannya kalau fleksibel itu dia lebih adaptif. Tetapi konstitusi yang bersifat fleksibel juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Yaitu jika konstitusi yang bersifat fleksibel ini tidak biasanya konstitusi yang bersifat fleksibel ini di dalamnya memuat prosedur perubahan konstitusi atau prosedur amandemen. Ada potensi masalah jika di dalam prosedur amandemen itu tidak diberi batasan-batasan tertentu menyangkut seberapa luas jangkauan perubahan yang bisa dilakukan. Jadi ini salah satu yang mengingatkan Profesor Maria gitu ya. Jadi salah satu prosedur perubahan konstitusi yang harus diatur itu adalah wilayah mana yang tidak bisa diubah. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak ada pembatasan itu, maka perubahan itu bisa berarti penggantian sebenarnya. Jadi perubahan itu bisa
bukan lagi merubah tapi mengganti konstitusi. Contohnya apa sih? Misalnya kalau di UUD 1945 itu kita sudah bersepakat bahwasanya perubahan atau amandemen konstitusi tidak boleh menyentuh Muqaddimah. Kenapa? Karena di Muqaddimah itu ada Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara. Nah, kalau tidak dibatasi itu, maka perubahan UUD 1945 itu bisa saja merubah Muqaddimahnya sehingga ada penggantian dasar negara. Gitu. Nah, jadi kekurangannya itu dari konstitusi yang bersifat fleksibel. Nah, sedangkan konstitusi yang bersifat rigid itu memiliki di samping kekurangannya jelas ya, dia tidak elastis, tidak adaptif, terus apa namanya, karena dia tidak adaptif maka dia rawan memicu munculnya gejolak sosial karena masyarakat merasa konstitusinya sudah nggak sesuai tuntutan zaman tetapi tidak bisa diubah. Bisa jadi nanti muncul revolusi begitu. Nah, tetapi ada juga kelebihannya. Jadi konstitusi yang bersifat rigid ini umumnya bisa mendorong munculnya konstruksi sistem ketatanegaraan yang lebih stabil karena tidak sering berubah. Jadi stabilitasnya ini apa namanya lebih kuat gitu. Terus yang kedua, konstitusi yang bersifat rigid ini juga bisa memberi jaminan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Karena begitu dia sudah diatur, dimasukkan dalam muatan norma dalam konstitusi, maka dia tidak bisa diubah. Jadi dia lebih stabil. Bagaimana dengan sifat konstitusi di Indonesia? Jadi sifat konstitusi di Indonesia ini apa namanya, dia sebenarnya fleksibel. Kenapa? Karena dia bisa diubah. Tetapi apa namanya, salah satu ciri dari konstitusi yang bersifat fleksibel itu adalah perubahannya itu tidak susah. Sedangkan konstitusi yang bersifat rigid itu adalah konstitusi yang tidak bisa diubah atau dia bisa diubah tapi dengan cara yang sulit, artinya tidak mudah mengubahnya. Nah, konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, dia dapat diubah, jadi dia fleksibel, tetapi prosedur perubahannya ini rumit, syaratnya cukup berat. Jadi kita bisa sebut sifat konstitusi Indonesia ini fleksibel karena bisa diubah, tapi bisa juga disebut sifatnya itu rigid karena dia meskipun dia bisa diubah tapi prosedur perubahannya itu cukup rumit gitu. Jadi harus melibatkan MPR, syarat untuk mengusulkan perubahannya itu cukup berat, syarat untuk mengesahkan perubahannya juga cukup berat. Nah, yang terakhir, bentuk konstitusi. Kalau kita bicara bentuk konstitusi, itu secara umum, secara teoretik, bentuk konstitusi itu dibagi dua, konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi tertulis. Hampir semua saat ini ya. Namun ada negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, itu Inggris dan Kanada. Jadi apa namanya, di negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis bukan berarti dia tidak memiliki konstitusi. Negara tersebut tetap memiliki konstitusi tapi konstitusinya itu tidak tertulis. Jadi maksudnya tidak tertulis itu bukan tidak ada dokumennya, tapi konstitusi tidak tertulis itu konstitusi yang tidak dituliskan dalam satu dokumen yang khusus. Jadi dia norma konstitusinya tersebar dalam beberapa dokumen gitu, dan semuanya diakui dan diberlakukan. Indonesia sendiri konstitusinya jelas berbentuk tertulis karena kita bisa lihat dokumennya dan itu ditetapkan dan disahkan sebagai sebuah undang-undang dasar.
Jadi begitu materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube saya Ahsanul 76, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya agar Anda bisa selalu terupdate informasi manakala saya merilis materi-materi kuliah berikutnya. Dan semoga badai COVID ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa menjalani kuliah secara normal. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.